Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kita lanjutkan terusan kita ya, memaknai sholat mahalul qiyam. Masih menggunakan tab ini Fathu Shomatil Alim, dan insyaallah kita lanjutkan kalau memang Allah ridho. Semoga Allah ridho, nanti kita lanjutkan di buku-buku yang lainnya juga seperti yang sudah kita jalankan, sudah kita mulai, yaitu kita maknai muhud mahalul qiyam yang sering kita lantunkan ketika senenan, ketika selokalan, ketika tibaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kemarin Budi istilah husni marain lagi. Sekarang anta syamsun anta badrun. Bismillahirrahmanirrahim. Anta syamsun anta badrun. Anta diterjemahkan sebagai ya Rasulullah. Syamsun adalah matahari, anta badrun adalah purnama, ai komarun yakni rembulan. Jadi tentu ini adalah sanjungan, perumpamaan, kiasan, metafor ya. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia, anta nurun fauqa nur, engkaulah cahaya di atas cahaya. Sekilas ini hampir mirip dengan terjemahnya, hampir mirip dengan Quran surat An-Nur itu yang ayat berapa, 35 kalau nggak salah ya. Nurun ala nur. Bedanya ini adalah peruntukan kanjeng Nabi, karena sejak awal memang yang disinggung adalah Rasulullah. Jadi yang dimaksud di sini anta nurun fauqa nurin itu adalah bahwa Rasulullah itu cahayanya di atas cahaya sekian banyaknya makhluk. Kalau di An-Nur, karena fokusnya adalah penjelasan tentang Allah, nurun fauqa nurin, nurun ala nur, cahaya atas cahaya khusus, yaitu cahaya Rasulullah. Karena seperti yang kita kaji sebelumnya, kita singgung sebelumnya, yaitu Rasulullah itu adalah sumber cahaya. Maka nanti di jawaban sholawat yang kononnya sholawat yang setelah ini ya Habibi, itu kita akan menyebutkan bahwa engkau telah dikenal sebelum dilahirkan. Ada nada di situ. Lanjutkan dulu teman-teman. Anta nurun fauqa nurin ini adalah bahwa Rasulullah itu cahayanya di atas cahaya sekalian makhluk. Dimana kalau kita terjemahkan dari kitab hayati muhud-muhud yang lain, itu di sana ada penjelasan bahwa ketika Rasulullah hadir itu cahayanya menjulang ke langit. Ya, kita nggak bisa bilang ini sesuatu hal yang dusta ya, kan ada riwayat lain juga yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah lahir bersamaan dengan itu pintu langit ditutup, sehingga setan-setan nggak bisa curi dengar ke langit, nggak bisa naik ke langit, dimana langit itu dilapisi dengan panah-panah api. Kalau ada setan naik langsung ditembaki, gitu kan riwayatnya. Kemudian para setan itu berkoordinasi dengan iblis, dengan semacamnya, untuk mencari tahu kenapa kok pintu langit ditutup. Terus kemudian mereka menyebar, mencari info, mencari tahu, ternyata ada bayi yang baru dilahirkan dengan cahaya yang menjulang dan dikelilingi oleh para malaikat. Nah, itu ada di syair-syair ini, di muhud-muhud yang lain nanti insyaallah. Jadi semoga ridhoi ngajian kita ini, kita bisa kita lanjutkan. Penting ini sebagai wawasan pembuka dulu ya. Bahkan ketika cahayanya Rasulullah itu rawuh dihadirkan di bumi, itu ya memang ini ya semuanya redup. Cahaya yang ada di bumi meredup. Di belahan negara lain cahaya dari api, malah ada yang padam. Ada yang pernah dengar ya, di mana itu
belajar mana itu saya lupa, ini api itu apinya malah padam, padahal sebelumnya nggak pernah padam. Lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Anta iksirun wa ghali, anta iksirun, engkau ya Nabi adalah obat yang mujarab, wa ghali, dan lebih mahal. Iksir di disebutkan sebagai dikiaskan dengan obat mujarab itu kimiyatu wa ya naw'un min al-khasisi idza wudi'a ala nahwi rasosi yasiru dhahaban nadakila. Jadi iksir ini semacam suatu kimia yang dari rerumputan herbal lah ya, yang bila diletakkan di atas semacam timah maka menjadi emas. Ini pendapat yang lemah, dhahaban nadakila. Kemudian di cara juga di sini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu diserupakan dengan obat mujarab. Iksir itu fitnah fasati dalam hal keberhargaan. Nah, ini nanti secara kias, ini ungkapan orang yang gundah hatinya, sesat hatinya, yang sumpek gitu ketika panggil Rasulullah. Ketika ketemu dengan Rasulullah, hatinya terobati, gundahnya hilang, sumpeknya jadi keluasan, berubah jadi keluasan hati dan semacamnya ya. Tanpanya itu riwayat menyatakan bahwa memandang Rasulullah saja itu sudah menenangkan hati gitu. Saya kira ini bukan sesuatu hal yang dusta ya, bukan sesuatu hal yang omong kosong gitu. Karena mohon maaf nih kalau kita sowan ke para yai sepuh-sepuh yang mewarisi keilmuannya Rasulullah, mewarisi cahayanya Rasulullah, kan betul gitu ya, enak gitu. Berangkat sumpek sampai belum mendengarkan apa-apa, hanya mandang wajahnya saja sudah, wajah beliau saja sudah tenang gitu. Itu para alim ulama saja seperti itu cahayanya, apalagi Rasulullah. Ya Allah, para pewarisnya beliau aja yang ulama orang itu Anbiya itu aja panggil dok, ketemu dok, hadir dok, hanya memanjang wajahnya itu meskipun di kejauhan. Bahkan sekarang ketika ada YouTube kita mandang wajah ulama-ulama yang host dari gambar itu aja tenang, apalagi Rasulullah itu. Maka pantas kalau diistilahkan dengan al-iksir. Kemudian dikatakan juga di sini al-iksir ya syajaratul hudhud, yaitu adalah pohon hudhud. Tuluha lirawaro wawarokuha kawarokil hinna wa adatu warokiha sab'un au tis'un walaha syaukun. Jadi iksir itu adalah pohon hudhud yang tingginya 1 zirah, kecil, 61,2 cm lah kira-kira, ya sekitar 60 cm gitu. Daunnya seperti daun pohon inai. Jumlah daunnya ada 7 atau 9 dan daunnya memiliki duri. Ini alam sama-sama kita belum tahu ya, cuma dijelaskan begitu di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fafiha ajaibu katsiratun wa idza adkhaluha fil labani yakunu fiddatan wa idza adkhaluha fil asali yakunu dhahaban. Di daunnya itu terdapat banyak keajaiban. Jika daun itu dimasukkan ke dalam susu, maka akan berubah jadi perak. Dan jika daun itu dimasukkan ke dalam madu, maka akan berubah jadi emas. Nah ini yang unik nih. Kita lihatkan ya, awan bala'a orokoha yaro ila ala illiyin wa ila asfalis safilin wa yanalu ilman wa hikmah. Siapa yang menelan daunnya maka akan bala'a warokoha
Yaro, maka akan melihat sesuatu ila ala indiyin, melihat sesuatu yang paling tinggi dan sesuatu yang tinggi, melihat sesuatu yang tinggi dari yang maha tinggi gitu ya, yang lebih tinggi lah. Wa ila asfali safilin, dan melihat sesuatu yang paling rendah dari sesuatu yang rendah lainnya, dan ia akan meraih ilmu dan hikmah. Nah, ini pohonnya sama-sama kita nggak tahu ya, tapi ini akan membawa kita pada melihat sesuatu yang lebih tinggi dari yang paling tinggi. Siapa nih kira-kira ya? Kalau saya anggapnya ini adalah kita memandang Allah, Tuhan yang paling tinggi dari segala yang tinggi, Allah. Kemudian kita melihat sesuatu hal yang mana tadi? Waila asfali safilin, sesuatu yang paling rendah dari yang paling rendah lainnya. Kita lihat diri kita sendiri. Ya, kita ini kalau kita memandang diri sendiri ya, banyaklah celah kita, banyak kelemahan-kelemahan kita yang ditutup oleh Allah. Tapi kita sendiri tahu lah kelemahan kita ada di mana. Jadi yang paling rendah. Ini makanya kemudian disebutkan wayana ilmun wa hikmah, dia akan meraih ilmu dan hikmah. Orang kalau berada dalam kesadaran itu, kalau pandangnya keluar, memandang yang selain dirinya, kan mengagungkan yang tanpa adalah Allah. Ketika kita memandang dirinya, memandang kekurangan dirinya, tahu kelemahan dirinya, ini bukan apa-apa. Ya, Allah alam bisawab. Tentu panjenengan juga memiliki hikmah, pengertian tersendiri ya kalau dengan ini. Itu tadi, itu hubungannya sama iksir tadi, itu iksir. Bismillah, kita lanjutkan. Nah ini asik nih. Wah, mana tadi? Waman aroda ayyajidaha falyatawaddo yamal khamis bil ghadati wal yusolli rakaatain. Siapa yang hendak mendapati pohon itu, hendaklah ia berwudu pada hari Kamis di pagi hari, dan hendaklah ia sholat 2 rakaat. Wa yaqra'u fi rakaatil ula suratul rahman wa suratul waqiah. Di rakaat pertamanya membaca surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah. Wa fi tsaniyati inna anzalnahu sab'a marrah. Dan di rakaat keduanya membaca surat Inna anzalna atau surat Al-Qadar banyak sab'a marrah 7 kali. Kemudian wa yakhruju min baitihi fayatlubaha haitsu kanat fabi idni maulahu yajiduha fayabla'a waraqaha wa yusolli raka'ataini syukran lillahi ta'ala fa yulzimha haitsu yusolli hatta la tahroba. Setelah sholat tadi di 2 rakaat yang pertama Rahman dan Al-Waqiah, keduanya Inna Anzalna, setelah salam adalah dia keluar dari rumah mencari pohon itu di mana saja. Ini berarti pohon ini pohonnya gaib juga ya, aliksir itu ya, penurut itu ya. Menjadi toy haruslah dulu, ini kan keren. Adalah dia kemana tadi? Yakhruju min baiti fa yatlubaha haitsu kanat fa bi ilni maulahu. Setelah keluar dari rumah, hendaklah dia cari pohon itu di mana saja. Maka dengan izin maula Tuhannya, ia akan menemukan pohon itu. Ya, dan ingin mau muka-muka hari ini diizinkan sama Allah. Lalu telalah daunnya dan selalah 2 rakaat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah.
faraqaha wa yusalli rak'atain syukra lillahi ta'ala falyuzimha haitsu yusalli hatta la tahroba. Kemudian tetaplah dalam rasa syukur di mana ia sholat, ngapun itu tidak lari. Mohon iksir itu mohon yang kok buat di sini gitu ya. Kemudian di syair berikutnya waghali ai zaitun ala dzalik, yakni melebihi atas itu semua. Lah Rasulullah itu melebihi pohon iksir itu. Maka panjenengan kalau rutin sholawat minta doa sama Allah akan dibukakan rahasia hatinya terpanggil sama Rasulullah, agar seminimal merasakan kehadirannya Rasulullah. Itu Pak, ngapunten kalau jenengan merasakan itu hadirnya Rasulullah, minimal lebih-lebih jangan panggil sama Allah, dibuka kasafnya. Nah ya memang hilang tuh semuanya, hikmah-hikmah bermunculan. Maka tidak heran kalau dalam suatu riwayat dikatakan doa itu tidak akan melebihi langit sebelum dibacakan sholawat. Lebih ekstrim lagi, sholat itu tidak akan dikatakan sah sebelum dibacakan sholawat. Tidak sempurna tuh sholat tuh kan gitu. Maka para masyayikh, guru-guru kita, ulama-ulama billah itu kalau mengajarkan suluk, thariqah, perjalanan spiritual lah ya, baik yang melalui thariqah yang mu'tabarah maupun yang tersembunyi maupun yang sangat tersembunyi, ada Pak yang sembunyi itu, jadi mainnya sembunyi-sembunyi gitu, nggak dikeluarkan, nggak lewat suatu organisasi, ada. Bahkan ada yang lebih sembunyi lagi. Namun di balik itu semuanya pasti akan ada syahadat dan sholawat. Awalnya pasti itu. Rahasianya apa? Ya itu tadi, memang ketemu Rasulullah itu salah satu pintu untuk satu-satunya pintu malah untuk usul ilallah. Maka masyayikh kita di Isari itu Gus, yang saya sangat mengena itu adalah Gus Maskur Blitar, Allah yarham. Itu kan beliau menyatakan bahwasanya ini apa kita Isari ini terbangan itu adalah semacam thariqatul mahabbah. Kalau panjenengan belum sempat baiat sama thariqah mu'tabarah, ya ini thariqah kita, jalan kita untuk usul ila Allah. Semoga kita semua diberikan Allah kesempatan untuk usul, untuk panggil sama Rasulullah, menikmati sholat, menikmati semua ajaran Islam. Ya menikmati itu berarti ya merasakan nikmatnya. Sholat itu nikmat Pak, kalau Allah mengizinkan kita mencicipi nikmatnya. Sholawatan itu nikmat secara spiritual ya. Puasa nikmat, meskipun lapar, tapi hilang tuh laparnya, berubah jadi nikmat. Sedekah nikmat, meskipun kita kehilangan secara fisik kehilangan harta, tapi nikmat secara spiritual. Nah itu gitulah. Maka iksir Rasulullah itu lebih mahal dari semua hal semacam, termasuk tadi itu iksir tadi, melebihi iksir itu Rasulullah. Katakan al-ghali wal ghali setelah iksir. Lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Anta misbahus sudur, andalah pelita hati ya Rasulullah. Sini dikatakan misbahus sudur itu aisirojul qulubi ay anta tudhi'u qulubal mu'minin, yaitu laksana lentera bagi hati. Sirojul qulub, banyak hati, lentera bagi banyak sekian hati itu, ya kan? Ini jamak qulub, lil qulub itu bukan lil qalbi. Ai anta tudhi'u qulubal mu'minin, yakni juga yang dimaksud misbahus sudur itu, beritanya hati itu adalah
anta tudhi'u qulubal mu'min, panjenenganlah ya Rasulullah yang menerangi hatinya orang-orang beriman. Ya, masih sambung ya sama yang barusan kita jelaskan, barusan kita kaji, bahwa Rasulullah itu ya pintu itu tadi, pintu hikmah, pintu cahaya, pintu usul ke Allah, semacamnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habibi ya Muhammad, ini sudah beda lagu kalau ini, kalau kita bawakan. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqa ini. Ngerti nggih? Kalau di kitab ini ya Habibi ya Muhammad tidak disyarah karena sudah jelas. Duhai kekasihku, duhai Muhammad. Ya Muhammad kok pakai huruf nidak ya Muhammad? Ya justru huruf nidaknya itu, huruf panggilan itu adalah apa ya namanya ya, pengagungan. Orang manggil dengan Muhammad, tapi ada huruf nidaknya ya Muhammad. Duhai, kan asik, romantis gitu ya, duhai Muhammad, duhai kekasih, duhai Muhammad. Jangan diterjemahkan wahai ya, wahai kok koyok-koyok panggil orang yang jauh gitu, wahai. Duhai lebih indah gitu. Ya arusal khafifah, ya arusal khafiqo ini, duhai pengantin timur dan barat. Tuh, kok diterjemahkan arus, kok diserupakan dengan pengantin, kenapa? Nah, ini Subya sallallahu alaihi wasallam bil urus alladzi syabaha sya'nuhu sya'nal maliki fi nufudil amri wa khidmatil jami'i lahu wa tafarruhihim li sya'nihi wa wujdanihi ma yuhibbu wa yastahi ma'arrohati wa ashabuhu fi mu'anasatihi wa tahta ta'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diserupakan dengan pengantin dalam hal terlaksananya segala urusan. Pengantin kan gitu tuh, lenggang, disuguhi maem, disuguhi cemilan, disuguhi minuman, dibui barang. La ilaha illallah. Kan gitu. Jadi ini juga gitu, Rasulullah itu kok kenapa